Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini kita akan beribadah Pelkat PKP di GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB. Ibu-ibu, mari kita bersaat teduh. Kita tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, kaum Pelkat PKP, untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun ini hanya lewat online, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami semangat untuk tetap melayani dan memuji akan nama Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Pendeta yang Engkau pakai pada saat ini untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah tetap Engkau urapi, biarlah dia boleh menyampaikan firman kebenaran seturut kehendak Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini, biarlah jadi seturut kehendak Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita membaca pembacaan Mazmur Pujian secara berbalasan. Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17 yang menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita pada sore hari ini berjudul Jauhilah Penyembahan Berhala. Pertanyaan bagi kita, apa itu berhala? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kata berhala memiliki arti patung dewa atau segala sesuatu yang didewakan melebihi Tuhan. Dengan kata lain, berhala adalah segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dianggap lebih dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai, bahkan sangat membenci orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Mungkin bagi kita berpikir bahwa zaman dulu bangsa Israel menyembah berhala dengan cara membuat patung untuk disembah, kemudian mereka menyembah ilah-ilah lain atau allah-allah lain di luar Allah. Itu yang namanya berhala. Tetapi tanpa kita sadari, berhala di zaman modern ini juga ada dalam kehidupan kita. Contohnya apa, ibu-ibu? Contohnya kuasa. Ya, kalau orang punya kuasa dan kedudukan, seringkali membuat dia lupa diri. Uang. Ya, kalau orang sudah punya uang itu segala-galanya bagi kehidupannya. Tidak perlu lagi orang lain, tidak perlu lagi Tuhan, karena dia merasa memiliki semuanya dalam kehidupannya. Bahkan mungkin yang tidak kalah, handphone atau telepon genggam seringkali bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, mungkin pagi bangun tidur yang kita cari bukan Alkitab, tetapi yang kita cari adalah handphone kita. Ya, kemanapun handphone selalu kita bawa. Tapi mungkin ketika handphone itu tertinggal di rumah, kalang kabut kita. Kita harus mungkin pulang, harus ambil handphone itu. Karena kita rasa bahwa handphone atau telepon genggam itu adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa itu rasanya dunia akan berakhir. Nah, istilahnya seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, Tuhan tidak ingin segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, yang kita pikirkan menjadi berhala dalam kehidupan kita, melebihi Tuhan. Ya, kalau segala sesuatu melebihi Tuhan itu artinya berhala, apapun itu. Jadi harus kita waspada dan berhati-hati. Nah, dalam bacaan kita pada sore hari ini, Paulus meminta kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati. Berhati-hati terhadap penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka. Karena ada beberapa anggota jemaat Korintus yang merasa bebas untuk mereka hadir dalam perjamuan di tempat penyembahan berhala. Ya, kenapa? Rasul Paulus mengingatkan mereka karena bisa saja terjadi ketika mereka hadir di dalam acara seperti demikian, membawa mereka pada penyembahan berhala. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus tetap waspada. Mereka harus tetap berjaga-jaga agar mereka tidak terpengaruh atau terjerumus di dalam penyembahan berhala. Nah, ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang hidup di zaman modern ini, kita pun harus berhati-hati. Kita harus waspada agar tidak menyembah berhala modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi, uang dan harta kekayaan, jabatan, hobi, gaya hidup dapat menjadi berhala modern begitu kuat tanpa kita sadari. Godaan terhadap berhala modern begitu kuat membujuk kita agar tidak memprioritaskan, agar tidak mengutamakan Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Nah, sebagai seorang wanita Kristen yang beriman kepada Tuhan, kita dituntut untuk lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan yang lain. Kita harus setia kepada Tuhan. Ingat, kalau Tuhan dinomor duakan
dan ada yang lebih daripada Tuhan. Itu namanya berhala, ibu-ibu. Marilah kita memelihara hidup kita sebaik-baiknya agar tidak menjadi penyembah berhala di dunia modern ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas persekutuan kami, khususnya Pelkat PKP GPB Sion Jap Tenggarong. Meskipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, yang mengingatkan kami agar kami tidak memberhalakan segala sesuatu lebih daripada Tuhan. Karena hal itu menjadi kekejian dan kebencian Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya kepadamu. Mampukanlah kami untuk menyadari apa yang ada sekitar kami, yang kami agung-agungkan, yang melebihi daripada Tuhan. Entah itu uang, materi, jabatan, kuasa, bahkan juga kecanggihan teknologi saat-saat ini ya Tuhan. Bahkan juga orang-orang yang kami kasihi. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan, untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala gerak kehidupan kami ya Tuhan sebagai orang percaya. Bapa di surga, pada jam saat ini kami menyerahkan khususnya persekutuan jemaat-Mu, Pelkat PKP GPB Sion Jap Tenggarong. Tuhan memberkati khususnya para ibu-ibu ya Bapa, yang Engkau percayakan untuk dapat menjadi penolong yang sepadan dalam kehidupan rumah tangga. Mampukanlah kami untuk menjadi ibu-ibu yang senantiasa sabar, memiliki hati yang sukacita, tabah dalam menanggung segala perkara-perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kehidupan kami, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami boleh senantiasa menjadi ibu-ibu yang bijaksana, yang mampu mengurus rumah tangga dengan baik dan benar. Bahkan juga apabila ada masalah dan pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kami, biarlah kami juga boleh menjadi pendoa, seorang ibu dan istri yang selalu membawa segala sesuatu di dalam doa, sehingga kami boleh kuat. Itu semua karena Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi pengurus Pelkat PKP agar senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, bahkan di dalam kegiatan di masa-masa pandemi ini. Biarlah ya Tuhan,
kami boleh melaksanakan ibadah meskipun secara online. Kami percaya ini semua akan menjadi berkat rohani bagi ibu-ibu yang mengambil bagian di dalam ibadah. Kami juga mendoakan Tuhan bagi anggota Pelkat PKP, mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan juga mungkin ada pergumulan-pergumulan lain dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suami dan anak-anak. Bila Tuhan buka jalan, memberikan kekuatan ketabahan, sehingga dengan jalan keluar yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh menghadapi setiap masalah pergumulan dengan selalu menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan ibu-ibu Pelkat PKP hanya ke dalam tangan-Mu bersama dengan suami dan anak-anak. Tuhan berkati rumah tangga kami agar dipenuhi dengan berkat Tuhan, damai dan sukacita, kerukunan, keharmonisan menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga kami semua. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, syukur kami kepadamu, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Umat Tuhan, mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ini semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada sama kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dalam Kristus Yesus, amin. Warta Pelkat PKP, diucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Dan terima kasih juga ditujukan kepada multimedia Saudara Sandi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Dan diingatkan buat semua Pelkat PKP, Jumat depan tetap ibadah online. Sekian Warta PKP, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.